Pak. Tapi Pak Rois punya anak gadis kan? Saya tahu kok. Nah itulah dia Pak syarat yang saya mau. Saya pengen dinikahin sama anak kamu, kata dukun Jalu. Nah denger itu Pak Rois kaget juga, bingung juga dia Wak. Gimana ya? Dia minta dinikahin pula sama anak aku. Terus Pak berpikir bentar, sampailah dia menjawab. Ya udahlah Pak, nggak apa-apa. Saya setuju menikahkan Bapak sama anak saya. Toh ini juga demi masa depan anak saya. Itu kata bapak aku. Setuju dia anaknya dinikahkan sama dukun. Setelah sepakat sama perjanjian itu, Pak Rois pun segera langsung berpamitan pulang. Tapi sebelum Pak Rois ini pergi, Wak, Pak Jalu ini bilang kalau Pak saya mau ikutlah Bapak ke rumah. Saya mau ketemu langsung sama calon istri saya sama anak gadis Bapak, katanya gitu kan. Dengar itu Pak Rois juga langsung mengizinkan tanpa merasa keberatan sedikit pun. Oh boleh Pak, nanti saya kenalin Bapak sama anak saya, kata Pak Rois. Dah, akhirnya nggak jadi balik sendiri, balik berdua lah sama dukun tuh. Keduanya pun segera pergi ke rumahnya Pak Rois. Setibanya di sana mereka disambut baik tuh sama Bu Murti dan juga Maya yang kebetulan pada saat itu lagi di rumah. Aku nggak tahu apa-apa tuh dan dia belum tahu apa-apa aku. Dan di saat melihat Maya, dukun Jalu pun langsung terpesona sama kecantikannya. Dan seolah paham dengan pikirannya Jalu, Pak Rois ini pun segera langsung menyampaikan rencana perjodohan itu kepada istri dan juga anaknya. Jadi ini namanya Jalu. Bapak ada rencana untuk menikahkan kamu Maya sama Pak Jalu. Tuh katanya Nat. Apa nggak macam disambar petir di siang hari ya kutunat, kata Maya. Tapi gara-gara waktu itu Maya tuh masih sungkan menolak di hadapannya Jalu langsung, Wak. Maya cuma diam aja dia, tapi nggak bereaksi apa-apa. Aku diam aja. Aku nggak mengiyakan, nggak juga aku tolak, memang aku diam aja. Diam. Tapi setelah dukun Jalu tuh balik dari rumah aku, langsung ketemui bapak aku, langsung kutolak lah. Bapak ini kok bisa-bisa aja Bapak jodohin aku sama dukun? Aku nggak mau Pak ya. Aku tuh masih mau kuliah Pak. Aku tuh belum kepikiran buat nikah Pak. Pun kalau nikah tuh biar pilihan aku, ngapa pula Bapak yang pilihkan dukun pula. Tapi meskipun sudah ditolak terang-terangan gitu sama anaknya nangis-nangis kayak gitu, Pak Rois juga nggak nyerah gitu aja Wak. Dia terus memaksa si Maya supaya dia mau menerima perjodohan itu. Terima, ini udah putusan Bapak, kata. Nah karena sama-sama kekeh sama pendapat masing-masing, Wak, Pak Rois sama Maya ini pun jadi sering terlibat cekcok lah di rumah. Nah melihat suami dan anaknya terus menerus bertengkar, Wak, Bu Murti ini mamanya Wawa ini ya berusaha menengahi lah, tapi nggak berhasil juga. Sebetulnya Bu Murti juga nggak setuju dengan rencana perjodohan itu. Pastinya mereka ibu ini nggak setuju. Tapi di sisi lain dia tuh juga nggak bisa mencegah kemauan suaminya. Nah karena cekcok antara mereka berdua ini nggak selesai, Bu Murti pun jadi kepikiran. Akhirnya jatuh sakit mama aku, Nat, katanya. Dia nggak bisa beraktivitas dengan normal dan hanya bisa berbaring lemah di atas tempat tidur gara-gara kepikiran hal itu, Wak. Melihat istrinya sakit, bukannya tobat juga bapak aku Nadia, perilaku Pak Rois ini justru semakin menjadi-jadi, Wak. Dimana selain bertengkar sama si Maya, si bapak ini jadi sering